Selamat datang di channel Ide Jun. Jangan lupa beri dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen, agar channel ini terus berkembang menyajikan konten atau materi yang bermanfaat bagi kita semua. Kali ini, kita akan membahas tentang Kerajaan Tarumanegara. Selamat menonton, dan selamat belajar. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu yang ada di Indonesia dan diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini diyakini kerajaan tertua kedua setelah Kerajaan Kutai yang meninggalkan bukti arkeologi. Peninggalan arkeologi utama dari kerajaan ini adalah prasasti Ciaruteon, berupa batu peringatan dari abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarman. Letak Kerajaan Tarumanegara berada di bagian barat Pulau Jawa, di tepi Sungai Citarum. Isi dari prasasti Tugu yang menyebut kekuasaan kerajaan ini saat dipegang Purnawarman membentang dari Banten hingga Cirebon. Beberapa pusat lokasi kekuasaan Tarumanegara meliputi Candrabaga, Citarum, Ciliwung, dan Cisadane. Diyakini juga bahwa pendiri dari kerajaan ini bukan orang asli Nusantara, tetapi seorang pendatang dari India yang bernama Maharshi Jaya Singawarman. Awal mula berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Maharshi Jaya Singawarman, atau juga dikenal dengan nama Raja Diraja Guru Jaya Singawarman, merupakan seorang pendatang dari India. Jaya Singawarman berasal dari Salangkayanan di India, yang pergi ke Nusantara tepatnya di Kerajaan Salakanagara. Pada masa itu, Kerajaan Salakanagara di bawah kekuasaan Dewa Warman ke-8, kehadiran Jaya Singawarman disambut baik oleh Raja Dewa Warman ke-8 dan kemudian dinikahkan dengan salah satu putri sang raja. Kerajaan yang didirikan oleh Jaya Singawarman dinamai Taruma sekitar tahun 358 Masehi dan seiring berjalannya waktu dikenal dengan Tarumanegara. Jaya Singawarman berkuasa selama 24 tahun, meski belum bisa dikatakan masa kepemimpinannya memasuki masa kejayaan. Daftar raja-raja yang pernah memimpin di Kerajaan Tarumanegara. Sumber utama yang berupa prasasti hanya menyebutkan satu raja, yakni Purnawarman sebagai Raja Tarumanegara. Silsilah nenek moyang maupun keturunan Purnawarman sama sekali tidak disebutkan dalam prasasti manapun. Namun dalam naskah Wangsakerta Kerajaan Tarumanegara menyebutkan setidaknya terdapat 12 raja yang pernah memimpin Tarumanegara, diawali dengan Jaya Singawarman sebagai raja pertama dan diakhiri oleh Linggawarman sebagai raja terakhir. Masih menurut Wangsakerta, Kerajaan Tarumanegara jatuh pada menantu dari putri sulungnya, yaitu Tarusbawa dari Kerajaan Sundan. Tarusbawa lebih menginginkan kerajaannya sendiri, yaitu Sunda. Namun, hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara pasti kapan Kerajaan Tarumanegara berakhir, mengingat naskah Wangsakerta baru ditulis 1000 tahun setelah kejadian sebenarnya. Berikut nama-nama yang pernah memerintah Kerajaan Tarumanegara yaitu 1. Jaya Singawarman tahun 358 sampai 382 Masehi. 2. Dharmayawarman tahun 382 sampai 395 Masehi. 3. Purnawarman tahun 395 sampai 434 Masehi. 4. Wisnuwarman tahun 434 sampai 455 Masehi. 5. Indrawarman tahun 455 sampai 515 Masehi. 6. Candrawarman tahun 515 sampai 535 Masehi. 7. Suryawarman tahun 535 sampai 561 Masehi. 8. Kertawarman tahun 561 sampai 628 Masehi. 9. Sudawarman tahun 628 sampai 639 Masehi. 10. Haringwangsawarman tahun 639 sampai 640 Masehi. 11. Nagajayawarman tahun 640 sampai 666 Masehi. 12. Linggawarman tahun 666 sampai 669 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan di era Raja Purnawarman, sosok raja yang memang dikenal cerdas dan berwibawa. Di masa kepemimpinannya,
hal yang paling berkembang dari kerajaan Tarumanegara adalah kondisi perekonomian, sosial, agama, dan budaya. Dibuktikan dalam prasasti Tugu yang menuliskan bahwa penggalian kali yang dilakukan membuat kehidupan rakyat makmur dan merasa aman. Selanjutnya, kondisi sosial pada masa pemerintahan Raja Purnawarman terus meningkat dengan memperhatikan kedudukan kaum Brahmana sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Agama yang dianut oleh Raja Purnawarman dan rakyatnya adalah Hindu Siwa, dengan kaum Brahmana sebagai pemegang peran penting dalam upacara. Sikap toleransi beragama pada masa ini cukup tinggi dibuktikan dengan adanya agama Buddha dan agama nenek moyang animisme. Prasasti Tugu menuliskan bahwa Raja Purnawarman membuat terusan sepanjang 6.122 tombak yang dipergunakan sebagai sarana lalu lintas pelayaran dan perdagangan dengan daerah sekitarnya Kalimalang. Hal ini menandakan kehidupan ekonomi rakyatnya tertata rapi, juga menandakan kesuksesan dalam penanganan banjir yang kerap kali menerjang wilayah mereka. Menggali Kali Candrabaga merupakan cikal bakal Sungai Citarum dan membuat air mengalir ke laut, kemudian membuat kali sepanjang 11 km hanya dalam kurun waktu 21 hari. Selain itu, kehidupan budaya pada masa itu sudah berada di dalam taraf tinggi yang ditandai dengan teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasta yang memperlihatkan perkembangan budaya tulis-menulis. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Keruntuhan kerajaan ini diperkirakan terjadi di pertengahan abad ke-7 Masehi. Selama 3 abad kerajaan ini berdiri hingga mengalami masa kejayaan, namun hingga pada akhirnya hancur tak tersisa. Penyebabnya keruntuhannya yaitu tidak adanya penerus kerajaan, serangan kerajaan Sriwijaya dan Tarumanegara pecah. Tidak adanya penerus kerajaan. Para pemimpin kerajaan Tarumanegara selepas Raja Purnawarman tidak memiliki kecakapan seperti Raja Purnawarman. Hal ini yang kemudian menjadi faktor penyebab runtuhnya kerajaan Tarumanegara. Pada masa kepemimpinan Raja Kertawarman, situasi kerajaan semakin kacau karena dirinya menikahi perempuan berkasta Sudra. Kemudian, pada masa pemerintahan Raja Sudhawarman keadaan kerajaan Tarumanegara semakin memburuk. Salah satu penyebabnya karena kebijakan memberikan otonomi kepada kerajaan-kerajaan di bawah kerajaan Tarumanegara. Karena terlalu percaya, Raja Sudhawarman tidak terlalu memikirkan kerajaan-kerajaan di bawah kerajaan Tarumanegara. Perpecahan kerajaan. Pecahnya Tarumanegara menjadi Sunda dan Galuh diambil dari naskah Wangsakerta meski kebenarannya sempat diragukan. Disebutkan bahwa Linggawarman yang berkuasa di tahun 666 disebut banyak memberi amanat kepada raja-raja kecil di daerah untuk mewakilinya. Kekuasaan dari kerajaan-kerajaan itu meningkat signifikan. Galuh berada di dekat wilayah Cirebon dan memilih berpisah dari Tarumanegara, sementara penerus Linggawarman justru memilih mengubah kerajaannya menjadi Sunda. Berakhirnya kerajaan Tarumanegara ditandai dengan kemunculan 2 kerajaan ini, Galuh dan Sunda, yang kemudian menjadi kerajaan terbesar di Jawa Barat pada masanya. Perlu diketahui bahwa kerajaan ini mulai terpuruk sepeninggalnya Raja Linggawarman, yang tidak memiliki anak laki-laki, sehingga membuat jalur kepemimpinan beralih ke menantunya, yaitu Tarusbawa. Tarusbawa sendiri merupakan suami dari anak perempuan Linggawarman yang bernama Manasih. Di bawah kepemimpinan Tarusbawa, kerajaan Tarumanegara terus mengalami kemunduran. Setahun setelah menjadi raja, Raja Tarusbawa memindahkan pemerintahan kerajaan Tarumanegara ke kerajaan Sunda. Raja Tarusbawa lebih fokus untuk membesarkan kerajaan Sunda daripada mengembangkan kerajaan Tarumanegara. Hal ini jugalah yang kemudian membuat hubungan antara kerajaan Tarumanegara dengan kerajaan-kerajaan yang sudah ditaklukkannya menjadi semakin lemah. Banyak wilayah kerajaan yang memutuskan untuk melepaskan diri. Salah satunya adalah Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh juga meminta sebagian wilayah dari kerajaan Tarumanegara. Nah, untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah, Raja Tarusbawa menyetujui permintaan kerajaan Galuh. Akhirnya kerajaan Tarumanegara terpisah menjadi 2, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh.
Serangan Kerajaan Sriwijaya. Serangan ini diperkirakan terjadi di tahun 650. Terlihat dari isi prasasti Kota Kapur yang menyebut Gapuntah yang Srijayanasa melancarkan serangan terhadap bumi Jawa. Hal itu dikarenakan kerajaan tersebut tak mau tunduk dengan Sriwijaya. Serangan ini terjadi dan diperkirakan bersamaan dengan keruntuhan Tarumanegara dan Howling di akhir abad ke-7. Raja Dapuntah yang dari kerajaan Sriwijaya mempunyai keinginan untuk memperluas kekuasaan dan wilayah kerajaan. Penyerangan dan penaklukan yang dilakukan kerajaan Sriwijaya membuat kerajaan tersebut berhasil menguasai pelabuhan kerajaan Tarumanegara. Sumber sejarah. Sumber sejarah yaitu data arkeologi berupa prasasti, naskah Wangsakerta, dan berita asing. Data arkeologi, terdapat 7 bukti prasasti dari abad ke-5 yang berhubungan dengan kerajaan Tarumanegara ditemukan di daerah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Prasasti Ciaruteun. Lokasi Prasasti Ciaruteung di Desa Ciaruten, Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor, ditemukan di aliran Ciaruteun pada tahun 1863. Prasasti ini memiliki ukuran 2 meter dengan tinggi 1,5 meter, berbobot 8 ton. Prasasti ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu Prasasti Ciaruteun A yang tertulis dengan bahasa Sanskerta dan aksara Palawa terdiri atas 4 baris puisi India irama Anustuba, dan Prasasti Ciaruteun B berisikan goresan telapak kaki dan motif laba-laba yang belum diketahui maknanya. Menurut juru kunci Prasasti Ciaruteun, simbol yang terdapat pada prasasti tersebut menandakan Raja Purnawarman yang gagah perkasa dan berkuasa. Arti aksara dari prasasti ini yaitu, inilah sepasang telapak kaki, yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak kaki yang mulia Purnawarman, Raja di negara Tarumanagara, Raja yang gagah berani di dunia. Ini menginformasikan bahwa pada masa lalu, terdapat kerajaan Tarumanagara yang dipimpin oleh Raja Purnawarman, yang memuja Dewa Wisnu yang telah dipengaruhi oleh kebudayaan India, dan terbukti pada nama raja yang berakhiran Warman, alih bahasa dari Farman. Prasasti Kebun Kopi atau Prasasti Tapak Gajah. Lokasi prasasti ini di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada awal abad 19 oleh N.W. Huppermans, tertulis pada bongkahan Andasitrata dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Dinamakan Prasasti Tapak Gajah karena diapit oleh sepasang gambar kaki telapak gajah. Bahatan pada prasasti ini tidak terlalu dalam, sehingga seiring dengan bertambahnya waktu tulisan pada prasasti sulit untuk terbaca. Arti dari aksara prasasti ini yaitu, di sini tampak sepasang tapak kaki, yang seperti tapak kaki Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam dan kejayaan. Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Kolengka. Lokasi Prasasti Jambu di Desa Parakan Muncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Tempat ditemukannya prasasti ini merupakan perkebunan karet sadeng jambu pada masa kolonial Belanda. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1854 oleh Jonathan Rake yang diperkirakan dibuat pada abad ke-5. Tulisan pada prasasti ini dipahat pada batu menyerupai segitiga berukuran sekitar 2-3 meter tiap sisinya. Arti dari aksara ini yaitu, gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya, adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasyhur Sri Purnawarman, yang sekali waktu memerintah di Taruma, dan yang baju sirahnya, yang terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya, yang senantiasa menggempur kota-kota musuh, hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Prasasti Muara Cianten. Lokasi Prasasti Muara Cianten di Kampung Muara, Desa Ciaruten, Kecamatan Cibumbulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1864 oleh N.W. Huppermans dan beberapa tokoh lainnya. Ukuran Prasasti Muara Cianten sekitar 2,7 x 1,4 x 1,4 meter dengan jenis batu andesit. Hingga saat ini isi prasasti ini belum dapat dibawa sebab menggunakan huruf Sangha atau ikal, seperti huruf pada Prasasti Pasir Awi dan Ciaruteun B. Prasasti Tugu.
Lokasi saat ini Prasasti Tugu di Kampung Batu Tumbul, Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Prasasti ini keluar pada masa pemerintahan Punawarman, ditemukan pada abad ke-10 Masehi, tertulis dalam bahasa Sanskerta, aksara Pallawa dalam bentuk sloka dengan metrum anus tubuh. Dari sekian prasasti yang ditemukan saat pemerintahan Raja Purnawarman, Prasasti Tugu adalah yang terlengkap walaupun tidak menuliskan angka tahun. Prasasti Tugu menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja di Rajaguru dan penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Prasasti Cidanghyang atau Prasasti Munjul. Prasasti Cidanghyang Prasasti Munjul. Lokasi prasasti ini di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Lokasinya masih in situ, ditemukan di tepi Cidanghyang. Pada prasasti ini tertulis dalam bahasa Sanskerta dengan aksara Pallawa dan metrum anus tubuh. Tampak kausan dan permukaan yang ditutupi lumut pada permukaan prasasti ini, namun tulisan masih dapat dibaca. Isi dari prasasti ini merupakan pujian dan pengagungan terhadap Raja Purnawarman. Prasasti ini pertama kali ditemukan pada tahun 1947 oleh Tubagus Rosyan dan diteliti pada tahun 1947. Arti aksara dari prasasti yaitu, inilah tanda keperwiraan, keagungan dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia, yang mulia Purnawarman, yang menjadi panji sekalian raja-raja. Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi terletak di lereng selatan Bukit Pasir Awi 559 meter dpl, di kawasan hutan perbukitan Cipamingkis, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Jonggol, Kabupaten. Sementara itu, untuk isi dari Prasasti Pasir Awi masih belum bisa dibaca karena ditulis menggunakan huruf ikal. Data dari sumber berita asing tentang Kerajaan Tarumanegara. Sumber berita lain yang membuktikan berdirinya Kerajaan Tarumanegara berasal dari berita Cina, berupa catatan perjalanan Fahin atau penjelajah dari Cina dalam bentuk buku dengan judul Fakulci. Menyebutkan bahwa pada awal abad ke-5 Masehi, di Yinpoti banyak orang Brahmana dan animisme. Pada tahun 414 Masehi Fahin datang ke Tanah Jawa untuk membuat catatan sejarah Kerajaan Tolomo atau Kerajaan Tarumanegara, dan singgah di Yinpoti selama 5 bulan. Selain itu, berita dinasti Sue menuliskan bahwa pada tahun 528 dan 535, utusan Tolomo telah datang dari sebelah selatan. Berita dinasti Tang menuliskan bahwa pada tahun 666 dan 669 utusan Tolomo telah datang. Dari berita tersebut dapat diketahui bahwa Kerajaan Tarumanegara berkembang antara tahun 400 sampai 600 Masehi. Yang pada saat itu, masa kepemimpinan Raja Purnawarman dengan wilayah kekuasaan hampir seluruh Jawa Barat. Naskah Wangsakerta tentang Kerajaan Tarumanegara. Naskah ini masih diragukan keasliannya, sehingga sulit untuk dijadikan patokan sejarah. Penulisan naskah Wangsakerta diklaim berlangsung selama 21 tahun di bawah pimpinan Pangeran Wangsakerta, menggunakan kertas daluang dan tinta hitam dan bertahan selama 100 tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa naskah yang ada di Museum Sri Baduga merupakan naskah salinan. Isi dari naskah ini mendeskripsikan mengenai sejarah pulau-pulau di Nusantara. Bahkan uraian sejarah tertulis lengkap dan terperinci, mulai dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, hingga daftar raja-raja yang memerintah lengkap beserta angka tahun pemerintahannya tertulis secara rinci. Naskah Wangsakerta terdiri atas 5 karangan dengan judul Carita Parahyangan, Nagara Kerbumi, Pustaka Dwi Pantara Parwa, Pustaka Pararatuan, Pustaka Ibumi Jawa Dwipa, dan Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara. Polemik muncul sebab naskah-naskah ini mirip tulisan buku sejarah modern dan begitu lengkap. Dalam naskah Wangsakerta, menyebutkan
jika Purnawarman adalah raja ketiga dari kerajaan Tarumanegara, sementara pendirinya adalah Raja Diraja Guru Jaya Singawarman sekitar tahun 358 Masehi. Peninggalan kerajaan Tarumanegara terdiri dari prasasti, candi, dan arca. Prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara yaitu Prasasti Ciarutaun yang berisi tapak kaki Purnawarman dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa wilayah yang mencakup Sungai Cisadane dan Ciarutaun. Prasasti Tugu yang berisi mengenai proses penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati guna mengatasi banjir. Prasasti Jambu isinya pujian terhadap Purnawarman yang bahkan sampai disamakan dengan Dewa Indra. Prasasti Telapak Gajah berisi kaki gajah yang digunakan Purnawarman ketika berperang. Gajah tersebut dinamai Airawata seperti gajah perang Dewa Indra. Prasasti Cidanghian yang juga berisi mengenai pujian-pujian terhadap Purnawarman sebagai raja dari Tarumanegara. Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Pasir Muara, Prasasti Pasir Awi dan Prasasti Muara Ciantin juga termasuk dalam peninggalan kerajaan Tarumanegara. Peninggalan berupa candi yaitu Situs Batu Jaya merupakan komplek percandian yang ditemukan di Karawang dan bertempat di tepi Sungai Citarum. Komplek percandian ini bisa dikatakan besar dengan berisi 13 artefak, di antara Tasegaran 1-6 dan Talaga Jaya 1-7. Situs Cibuaya berisi 2 artefak yang diyakini merupakan peninggalan Tarumanegara berupa Candi Lemah Dhuwur Wadon dan Lemah Dhuwur Lanan, ditemukan di Karawang, tepatnya arah ke timur dari Situs Batu Jaya dan lebih dekat dengan sisi utara pantai Jawa. Peninggalan berupa arca. Banyak sekali arca yang ditemukan di bekas wilayah kekuasaan Tarumanegara dan diyakini sebagai peninggalan kerajaan tersebut. Khususnya di lokasi yang berdekatan dengan candi yang disebutkan di atas, terdapat 3 buah arca yakni Wisnu, Siwa yang berada di Tanjung Barat dan Durga yang berada di Tanjung Priok.